Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Muhammad Fatlur Roman. I am from the first grade of Science 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinasi untuk menghibur orang-orang. A narrative text should answer some question about. Narrative text juga menjawab beberapa pertanyaan seperti who, where, and when, siapa, di mana, dan kapan, what happened with the character, apa yang terjadi terhadap karakter tersebut, how did the character overcome the problem, dan good value of the story. Kemudian, the type of narrative text, jenis-jenis narrative text sebagai berikut. Yang pertama, fairy tales, folk tales, myths, fable, and legend. Fairy tales. Fairy tales is a story that usually involves imaginary creatures and magic such as fairies, wizards, and goblins. Dongeng adalah cerita anak-anak sederhana yang biasanya melibatkan makhluk imajiner dan sihir, seperti peri, penyihir, dan juga goblin. Folk tale is a story based on stories from the past of ancient people. The authenticity of this story is very doubtful because folk tale was told by mouth without any transcript or written readings. Adalah cerita berdasarkan cerita masa lalu orang zaman dahulu. Keaslian cerita ini sangat diragukan karena folk tale dicerita dari mulut ke mulut tanpa adanya transkrip atau tulisan tertulis. Myths. More or less the same as folktale, but stories from myths can sometimes be found in modern life. Usually myths tell about creators whose authenticity is not yet known. Kurang lebih sama seperti folktale, namun cerita dari myths atau mitos ini dapat ditemukan di kehidupan modern. Biasanya mitos menceritakan tentang kehidupan makhluk-makhluk yang belum diketahui keasliannya. Fable. Fable is a simple children's story that usually involves animals as characters, conveying a moral. Fable adalah cerita anak-anak sederhana yang melibatkan hewan sebagai karakter untuk menyampaikan pesan moral. Legend. Legend is a very old story or set of stories from ancient times and popularly accepted as historical that tells about a famous event or person but not always true. Legenda adalah cerita yang sangat lama atau kumpulan cerita dari zaman kuno yang diterima secara populer sebagai sejarah yang menceritakan peristiwa tentang orang-orang terkenal namun isinya belum tentu selalu benar. Selanjutnya, social function. Social function of the narrative text to amuse or entertain reader and listener. Fungsi sosial dari naratif teks ini ialah untuk menghibur para pembaca dan juga pendengar. Lalu selanjutnya, generic structure of the narrative text. Struktur dari naratif teks dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Dan yang terakhir ialah coda. Yang pertama, orientation atau orientasi, berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter diperkenalkan. Kemudian yang kedua ialah complication, di mana permasalahan sudah mulai muncul terjadi dan mulai berkembang. Selanjutnya ialah resolution, yaitu masalah sudah terselesaikan. Kemudian yang terakhir ialah coda. Coda bisa ada dan juga bisa tidak ada. Coda sendiri ialah sebuah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Dan yang terakhir ialah ciri-ciri naratif teks. Menggunakan sebuah action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang. Menggunakan adjektif yang akan membentuk noun phrase. Dan yang terakhir ialah menggunakan conjunction untuk dapat mengurutkan berbagai kejadian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.